jadi korban kalau diberi kita. Rumah dari oknum kiai pelaku pelecehan terhadap 50 santriwati di bawah umur digeruduk oleh ribuan orang pada Sabtu 2 Mei 2026 siang. Masa menggeruduk kediaman pelaku bernama Ashari yang bertugas sebagai pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo, Kecamatan Togowungu Pati. Adapun aksi unjuk rasa tersebut dilatar belakangi oleh rasa geram warga terhadap Ashari yang desas-desus kejahatannya sudah terjadi sedari lama. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Maska Hauzan. Baik rekan Maska, bisa disampaikan bagaimana situasi unjuk rasa tadi yang dilakukan oleh ribuan warga di kediaman pelaku? Apakah sempat terjadi kericuhan? Baik rekan Arin dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa siang sampai sore hari ini, Sabtu 2 Mei 2026, ribuan orang berunjuk rasa di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, tepatnya di depan Pondok Putri yang juga satu kompleks dengan kediaman dari terduga pelaku pencabulan terhadap santriwati yang bernama Ashari. Untuk diketahui, ribuan orang ini dikomandoi oleh kelompok Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi dengan korlapnya Cak Ulil. Mereka mulai berkumpul di depan kediaman terduga pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ashari, sejak sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sana tampak massa memasang spanduk putih bertuliskan Sang Predator di depan pagar kediaman tersangka, yang memang oleh massa ini tersangka pencabulan terhadap santriwati itu dilabeli sebagai predator seksual anak karena diduga para korbannya merupakan para santriwati yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Dan sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum dari korban, yaitu Ali Yusron, pihaknya mendampingi satu orang korban yang sudah secara resmi melapor ke kepolisian dan sampai saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Ashari yang merupakan pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo. Namun dari satu orang pelapor tersebut, kemudian pihak kuasa hukum melakukan penelusuran dan pemeriksaan dan mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari para korban, sehingga kemudian diperkirakan jumlah korban pencabulan dari sosok pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo ini diperkirakan antara 30 sampai 50 orang. Hal ini kemudian memicu kegeraman massa termasuk aliansi santri aspirasi yang kemudian siang hari ini melakukan aksi unjuk rasa. Selain membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi sindiran dan kutukan terhadap tindakan kejahatan seksual di pondok pesantren, massa juga secara bergantian berorasi, termasuk warga setempat, para pemuda desa Telogosari juga bergantian menyampaikan keluh kesah mereka, keresahan mereka terhadap sosok tersangka, dan sempat terjadi sedikit kericuhan seperti itu ketika massa menuntut agar pengurus yayasan secara resmi menyampaikan klarifikasinya, meskipun mereka tidak bertemu langsung dengan sosok tersangka, karena yang bersangkutan yaitu tersangka bernama Ashari sudah tidak berada di lokasi. Mereka menuntut agar bisa ditemui oleh Ketua Yayasan Dolo Kusumo, yaitu Ahmad Sodik, dan diperkirakan karena mungkin ada sebagian dari massa yang mengira bahwa Ketua Yayasan adalah termasuk pelaku pencabulan, kemudian terjadi pelemparan botol dan juga kardus dan beberapa benda ke arah Ketua Yayasan Dolo Kusumo. Namun secara umum aksi ini berlangsung tertib dan tidak terjadi gesekan yang berarti sampai massa meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa sekitar pukul 3 atau 15.00 waktu Indonesia Barat, dan massa meninggalkan lokasi setelah mendapatkan jawaban dari Ketua Yayasan Dolo Kusumo yang saat itu juga langsung menemui mereka dan memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh massa. Demikian rekan Arin.
Oke baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Akibat menyampaikan aspirasi ini mengandung hal agama. Sampai persiapan, mas, itu buatan pelaku, buatan pelaku salah sasaran dengan jangan melempar. Tetap kondusif masyarakat Logosari di sini. Terpengaruh mewakili dari masyarakat, pemuda dan santri Desa Tlogosari. Bisa disampaikan mas keresahannya mas? Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Tlogosari. Jangan warga sini mas ya? Oke, warga sini. Mungkin sebelumnya sudah sering mendengar penyimpangan. Karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Kalau selama ini sosok Kiai Azhari ini dikenal masyarakat seperti apa sih mas? Sosok Kiai Azhari ini sebetulnya sudah lama tidak diterima oleh masyarakat sini sendiri. Akan tetapi dia itu simpatisannya bukan dari masyarakat sini, akan tetapi dari luar. Dan dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Berarti sebenarnya sudah lama ya mas kasus ini? Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95 dan itu sudah sempat ada pengusiran dan berlanjut lagi di sini. Mungkin yang penyimpangannya apa aja mas yang diketahui warga mas? Penyimpangannya khususnya penipuan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Oke, cukup ya. Ini alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Saya Kapolsek berkata telah melakukan kegiatan ini dengan baik, koneksi dengan Korlap, Caulil, kemudian warga Tlogosari. Semua artinya telah aspirasi semua telah disampaikan. Kami bisa menghadirkan dari pihak yayasan. Intinya bahwa dalam waktu 3 hari nanti untuk sementara santri putih untuk dikembalikan pada orang tua masing-masing. Jadi kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan aman, kondusif. Terima kasih kepada masyarakat Desa Tlogosari, Kecamatan Telogowungu telah pelaksanaan kegiatan ini dengan aman, mendukung dari semua tugas keamanan yang ada di sini. Pak, kalau terkait penanganan perkara sendiri Pak, sejauh ini sampai mana Pak? Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menangani, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini sudah tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Berarti sudah jadi tersangka ya pelaku ini ya? Sudah, kemarin kita ketemu dengan unit PPA juga menyatakan bahwa proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka. Kalau penahanan belum atau belum. Untuk lebih lanjut, monggo silakan berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Pati. Oh gitu, oke. Pak, mungkin ada himbauan Pak untuk warga sini mungkin? Untuk warga sini kami menghimbau karena semua aspirasi sudah ditampung, semua sudah insya Allah bisa dilaksanakan. Menghimbau masyarakat untuk kedepannya kalau ada permasalahan kita komunikasikan bersama, kita koordinasikan bersama dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama.
kemudian pemuda di sini, sehingga sumbatan-sumbatan informasi yang perlu didapatkan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, jadi tidak ada lagi untuk anarkis, apalagi berbuat yang melanggar hukum. Tentunya kita berupaya untuk menegakkan hukum, namun di satu sisi jangan sampai warga juga melanggar hukum yang ada di kita semuanya. Dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Itu saya tolak semua. Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati semakin munculkan fakta baru. Kuasa hukum korban yakni Ali Yusron mengungkap adanya upaya penyuapan dari pihak tersangka agar perkara tidak berlanjut. Ali menjelaskan bahwa ia sempat didatangi oleh orang suruhan sang kiai. Tawaran pertama sebesar 300 juta rupiah, lalu meningkat menjadi 400 juta rupiah, namun seluruh tawarannya ditolak. Ali menambahkan berdasarkan data yang ia kumpulkan, terdapat sekitar 50 santriwati yang menjadi korban. Ia menilai kasus ini harus dituntaskan agar tidak menimbulkan korban baru dan tidak mencoreng nama baik pondok pesantren lainnya. Oknum kiai berinisial S alias A alias H telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026. Namun hingga kini belum dilakukan penahanan. Ali menyebut penyidik Polresta Pati berjanji akan menahan tersangka dalam sepekan, tetapi ia khawatir ada intervensi yang menghambat proses hukum. Jika penahanan tidak segera dilakukan, Ali berencana melayangkan surat ke Kapolda, Propam hingga Itwasda. Ia juga menegaskan siap menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi para korban. Terima kasih teman-teman media. Perkembangan pada sore hari ini, kemarin saya di Polresta Pati, anggota atau penyidik atau kasat menjanjikan minggu ini ditahan. Kita tunggu minggu ini ditahan. Seandainya kalau minggu ini tidak ditahan, kami akan ke Polda Jateng untuk bersurat ke Pak Kapolda agar segera ditangkap untuk tersangka inisial S itu. Pak, mungkin untuk di media sosial ini kan semakin liar ya Pak ya. Ada yang berasumsi atau beropini macam-macam. Ini dari jenengan sendiri menanggapinya seperti apa Pak? Ya memang, ini kasus di Pati ini kan korbannya 50 orang. Inisial S ini kan sudah viral. Ini berkaitan dengan pondok pesantren yang lain, mencangkut pondok-pondok pesantren yang lain. Maka dari itu, kalau ini tidak cepat ditahan, ini menjadi fitnah nanti. Ke depan menjadi fitnah. Saya mohon kepada pihak kepolisian cepat ditangkap itu inisial S ini. Pak, ini ada sejauh ini Pak ada komunikasi dengan terduga pelaku? Terduga pelaku kemarin memang sebelum ditetapkan tersangka ada win-win solution. Salah satu dari suruhan dari tersangka ini menawarkan saya sebuah uang. Tidak main-main itu, oknumnya itu menawarkan saya senilai 300 juta. Itu pertama ada saksi itu. Saya tolak. Kenapa? Saya masuk di ranah ini selaku kuasa hukum, janji pada diri saya sendiri untuk mengungkap ini agar tidak ada korban yang lain, harus cepat ditetapkan tersangka dan harus ditahan. Berarti untuk tersangka ini uangnya banyak dong Pak? Wah, saya kira uangnya banyak Mas, karena dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Itu saya tolak semua, tidak saya terima karena uang tersebut bagi saya ini tidak hak saya dan itu sebuah uang haram bagi saya. Berarti itu tidak 700 juta ya Pak, tapi 300 kemudian 300 dan 400. Berarti, pertama kali 300, kedua kali 400. Berarti 700 juta atau enggak. Berarti meningkat ya? Meningkat, Ya. dia meningkat. Oke. Pak, mungkin tadi jenengan sampaikan udah
ini ya udah tersangka. Apakah itu sudah ditetapkan tersangka atau? Sudah. Surat sudah dikirim ke pihak korban itu tanggal 28 April sudah ditetapkan tersangka. Maka kita dorong, wah ini kalau saya takutnya masuk angin Mas. Banyak sih tersangka tidak ditahan. Banyak kasus-kasus perkara yang ditangani oleh kepolisian tetapkan tersangka tapi masih berkeliaran. Ini saya dorong selaku advokat atau kuasa hukum, saya dorong penuh minggu ini paling lambat minggu depan. Kalau memang minggu depan tidak ditahan, saya bersurat ke Kapolda, ke Propam, ke Itwasda, nanti kita unjuk rasa ke sana, cepat ditetapkan harus ditahan itu. Oke.